Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih semangat ya? Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam video pembelajaran kelima tentang materi relasi dan fungsi. Kita lebih membahas materi fungsi karena materi relasi sudah kemarin ya di video pembelajaran keempat. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus dalam soal latihan. Ya, langsung saja. Untuk kompetensi inti dari KI 1 sampai KI 4 bisa dibaca sendiri karena sudah sama dengan materi yang sebelumnya. Untuk kompetensi dasar, karena masih dalam relasi dan fungsi, juga memiliki KD yang sama, yaitu 3.3. Mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 4.3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Jadi KD-nya masih sama dengan KD video pembelajaran yang keempat tentang relasi. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian fungsi. Yang kedua, siswa dapat membedakan fungsi dan bukan fungsi. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri fungsi. Keempat, siswa dapat menyajikan fungsi ke dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang kelima, siswa dapat menentukan nilai fungsi jika diketahui daerah asal. Langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian fungsi. Pengertian fungsi. Sebuah fungsi f dipetakan ya. Sebuah fungsi f dipetakan dari x ke y adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota x pada suatu himpunan daerah asal atau domain dengan tepat sebuah nilai y dari himpunan kedua atau daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau rank fungsi tersebut. Ya, jadi di dalam fungsi nanti kalian belajar tentang domain, kemudian ada kodomain, rank ya, sama dengan suatu relasi. Tapi untuk fungsi mempunyai ciri khusus berbeda dengan suatu relasi. Untuk lebih memahami pengertian di atas, perhatikan contoh berikut. Ya, dilihat contohnya. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Dari daerah asal atau himpunan A berisi anggota 0, 2, 4, 6 atau daerah asal ya, atau domainnya. Kemudian difungsikan atau dipetakan ke himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Lah, ini itu sebuah fungsi. Kenapa? Karena dari daerah asal atau daerah domainnya harus tepat satu dipasangkan. Jadi untuk fungsi itu nggak boleh dari domainnya itu lebih. Tapi dalam daerah kodomainnya boleh menerima lebih dari satu. Itu ciri khusus fungsi. Ya, tepat satu dari A, kemudian di B itu boleh ada yang menerima dan boleh ada yang tidak menerima. Jadi boleh menyisakan suatu anggota himpunan. Contohnya di B itu ada yang tidak memiliki pasangan, yaitu angka 3 dan 4. Tapi untuk domainnya itu harus mempunyai pasangan tepat satu di daerah kodomain ya. Jadi untuk ranknya yang ditunjuk tanda panah kemarin sudah Bu Guru terangkan dalam materi relasi. Rank itu ada di daerah kodomain ya, yang hanya ditunjuk tanda panah.
Angka berapa saja? Ya, angka 1, 2, dan 5. Bagaimana? Mudah dipahami? Ya, kalau mudah dipahami, Bu Guru lanjut ke materi berikutnya. Dari diagram panah di atas dapat dilihat bahwa fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Yang kedua, himpunan A berisi anggota 0, 2, 4, dan 6 disebut daerah asal atau domain. Sedangkan himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 5 disebut daerah kawan atau kodomain. Dan 1, 2, 5 disebut daerah hasil atau ranknya. Yang kedua, notasi fungsi. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil F, G, H, dan sebagainya. Jadi penulisan untuk fungsi dimulai dengan huruf kecil. Misal F.2X tanda panah Y. Dibaca F memetakan X ke Y. Maka Y sama dengan F dari X. Digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Ya, yang kedua, fungsi dan bukan fungsi. Mari kita belajar untuk menentukan apakah ini termasuk fungsi atau bukan fungsi. Pahami dengan baik ya. Gambarlah relasi-relasi berikut dengan diagram panah. Bisa ya untuk menggambar dua buah himpunan dengan menggunakan diagram panah. Sudah Bu Guru terangkan di video sebelumnya. Kemudian tentukan termasuk fungsi atau bukan fungsi. Ya, perhatikan gambarnya. 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 5. Ya, bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota X yang berpasangan lebih dari 1 dengan anggota Y. Tadi fungsi harus apa? Harus tepat 1 dari domain. Kalau lebih dari 1 berarti itu bukan fungsi. Sedangkan di daerah kodomain itu boleh menerima lebih dari 1, 2, 3, dan boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Tapi kalau dari domain harus tepat 1 memiliki pasangan dan tidak boleh double. Contoh kedua, 1,1 ya, dari A1 kemudian dipasangkan ke 1 pada himpunan B. 2 ke 2, 3 ke 3, ya fungsi. Ini juga disebut fungsi korespondensi 1-1 karena dari domain dipasangkan ke kodomainnya itu tepat 1-1. Sama untuk yang C, juga fungsi karena dari daerah asal juga dipetakan tepat 1 ke daerah kawannya. Contoh yang keempat, ini juga fungsi ya. Jadi untuk fungsi dari domainnya itu harus tepat 1. Sedangkan di daerah kodomain itu boleh menerima lebih dari 1 dan boleh ada yang tidak menerima pasangan. Itu untuk ciri khas fungsi. Ya, seperti bab relasi, suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Masih ingat ya cara menggambarnya, kemudian cara penulisannya. Contoh, Bu Guru masuk ke contoh biar kalian mudah memahami. Diketahui himpunan A, I, U, E, O, dan B 1, 2, 3, 4. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A menunjuk 1 ya, atau dari A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, dan O ke 2. Nyatakan pula dengan diagram kartesius. C, nyatakan pula F sebagai himpunan pasangan berurutan. Pembahasannya bisa dilihat. Ya, untuk diagram panah tadi
ya, dari A ke B. A menunjuk tanda panah angka 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, dan O ke 2. Nah, ini fungsi. Kenapa? Karena dari daerah asal dilihat memasangkannya hanya satu-satu, tidak boleh lebih dari satu. Sedangkan di daerah kode main ada yang double, kemudian ada yang tidak menerima pasangan juga tidak apa-apa. Yang penting untuk ciri khas fungsi dari daerah asal tepat satu ke daerah lawan. Untuk diagram kartesius juga sama. Untuk domainnya atau daerah asal letakkan di yang mendatar A, I, U, E, O. Kemudian kode domainnya itu yang horizontal atau yang sumbu Y-nya ya, tegak lurus terhadap sumbu X. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di situ ya, kalian bisa mengerjakannya ya, diagram kartesiusnya. A berarti ke 1, dititiki ya, A ke 1. Kemudian I ke 2, ditarik I2. Kemudian U ke 1, E ke 4. Dari E ditarik ke atas, E4, kemudian O ke 2. Bisa dipahami? Ya, untuk himpunan pasangan berurutan ya sangat mudah. Tinggal kalian tulis. Pertama, buka kurawal. Ya, buka kurawal. Tulis buka kurung dan tutup kurung. A,1, I,2, U,1, E,4, dan O,2. Itu untuk menuliskan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, kalian mempelajari banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Jika banyaknya himpunan A sama dengan A dan N dalam kurung B itu dibaca. N kecil itu artinya banyaknya anggota himpunan B. Ya, jadi kamu menghitung banyaknya anggotanya dari masing-masing himpunan yang ada di soal atau yang diminta. Maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B adalah banyak anggota B pangkat banyak anggota A. Dan jika himpunan B ke A dipetakan adalah banyak anggota A dipangkatkan dengan banyak anggota B. Masuk ke contoh saja biar kalian mudah memahami. Contoh, berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut. Dari himpunan A, anggotanya A, ada berapa? Ya cuma 1. Dan B, anggotanya 1. Berarti anggota A ya 1, anggota B ya 1. Dari himpunan A ke himpunan B. Berarti menjawab soal yang A bagaimana? Ya NB pangkat NA. 1 pangkat 1. 1 pangkat 1 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Yang B, dari himpunan C 1. NC-nya berapa? 1, karena anggotanya cuma ada 1. Dan D, berisi anggota A, B. Dihitung ada berapa anggotanya? Ada 2. Maka untuk menjawab yang B, C ke D, berarti banyaknya anggota himpunan D pangkat banyaknya anggota himpunan C. Bisa ditulis 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan ya 2 ya. Kemudian yang C, dari himpunan E anggotanya A, B dan F1. Dilihat banyak anggota. E ada berapa anggota? 2. Dan F ada berapa? 1. Berarti dari E ke F ya 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 berapa? Ya 1 kali 1, hasilnya 1. Beda lagi kalau pertanyaannya dari himpunan F ke E. Yuk, kalau F ke E berarti kamu gunakan banyak anggota E pangkat F. Ditukar ya, ditukar permintaannya.
Kalau pertanyaannya E ke F, berarti banyak anggota F pangkat E. Tapi kalau pertanyaannya dari himpunan F ke himpunan E, berarti banyak anggota E dipangkatkan dengan banyak anggota F. Itu untuk cara menjawabnya. Masuk yang D. Dari himpunan G, banyak anggotanya ada 1. Kemudian banyak anggota yang H ada 3. Banyak pemetaannya kalau dari G ke H ya 3 pangkat 1 sama dengan 3. Contoh ke E, banyak anggota I ada 2. Banyaknya anggota J ada 2. Pemetaannya karena sama-sama 2 ya ditulis 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang F banyak anggota K ada 5. Kemudian banyak anggota L ada 3. Banyak pemetaannya berarti 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 sama dengan ya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 243. Contoh terakhir yang G, banyak anggota M ada 4, banyak anggota N ada 5. Berarti banyak pemetaannya bagaimana? Ya 5 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 625. Lanjut, merumuskan suatu fungsi. Dibaca, F memetakan X ke Y dan dapat dinyatakan dengan Fx. Maka rumus fungsi dapat ditulis Fx sama dengan Y. Contoh, diketahui suatu fungsi F memetakan X ke X plus 2 dengan daerah asal fungsi X di mana? Ya, cara membacanya X di mana X lebih dari 1 dan X kurang dari 6. X anggota A. Ya, jadi kamu menuliskan dulu daerah asal atau fungsinya. X di mana X lebih dari 1 dan X kurang dari 6. Berarti kalau lebih dari 1, anggota A bilangan asli. Lebih dari 1 anggotanya berapa saja? Ya 2, 3, 4, dan 5. Sudah stop. Kenapa? Karena permintaannya harus kurang dari 6. Yang pertama pertanyaannya, tentukan rumus fungsi. Yang kedua, tentukan daerah asal fungsi. Yang ketiga, tentukan daerah hasil fungsi. Yang keempat, jika Fx sama dengan 15, maka tentukan nilai X. Ya, langsung ke pembahasan. Rumus fungsinya, ya, permintaannya di atas ya X plus 2. Daerah asalnya tadi X di mana X lebih dari 1 dan X kurang dari 6. X anggota bilangan asli. Ya, kamu data anggotanya tadi ada 2, 3, 4, 5. Itu daerah asalnya. Yang diminta, kalian mencari daerah hasil menggunakan rumus Fx sama dengan X plus 2. Tinggal kalian ganti untuk X-nya dengan masing-masing domainnya atau daerah asal. Substitusikan. Contoh, untuk X sama dengan 2. Jadi bagaimana? Jadi ditulis Fx sama dengan X-nya diganti 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. X sama dengan 3. Tulis Fx. 3 tambah 2 sama dengan 5. X sama dengan 4. Fx 4 sama dengan 4 tambah 2. Hasilnya berapa? 6. Untuk X sama dengan 5, jadi Fx sama dengan 5 tambah 2 sama dengan berapa? 7. Jadi tergantung rumus fungsinya. Kita hanya mengganti suatu huruf X dengan bilangan dari domainnya atau dari daerah asal. Plus 2-nya bagaimana? Tidak usah dirubah. Karena dari rumus fungsi Fx sama dengan X plus 2. Jadi semuanya harus ditambahkan dengan 2. Jika rumus fungsinya X plus 3, ya semuanya harus ditambah dengan 3. X-nya nanti diganti dari domain atau dari daerah asalnya. Bagaimana? Mudah atau gampang kan? Ya, jadi daerah hasil fungsi jawabannya berapa saja? Ya tadi 4, 5,
6 dan 7. Masuk ke yang D, fx sama dengan 15. X plus 2 sama dengan 15 ya. X sama dengan 15 sudah pernah dulu di semester 1. Plus 2 pindah ke ruas kanan atau pindah sama dengan yang tadinya plus jadi min. X sama dengan 15 dikurangi 2. X sama dengan 13. Coba kalian substitusikan. 13 tambah 2 hasilnya berapa? 15 kan? Jadi nilai X jika fx sama dengan 15, X-nya berarti 13. Bagaimana? Dari awal materi sampai menentukan nilai fungsi, paham ya? Ya. Contoh yang kedua, ini langsung diketahui domainnya atau daerah asalnya. Fungsi f memetakan x ke x plus 3 mempunyai domain negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Tunjukkan fungsi f dalam diagram panah. Yang B, nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Yang C, tulis rank dari f. Yang dimaksud tulis rank itu bagaimana? Tulis rank berarti kalian menuliskan daerah hasilnya atau hasil dari substitusi jika X diganti daerah asalnya atau domainnya. Contoh, fungsi f memetakan X ke X plus 3. Jadi rumusnya apa? Fx sama dengan X plus 3. Kalian substitusikan tadi domain yang pertama negatif 2. Maka fungsi negatif 2 sama dengan ya X-nya kita ganti dengan negatif 2. F negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 3. Utang 2 bayar 3. Hasilnya ya positif 1. Yang kedua, X sama dengan negatif 1. Maka F negatif 1 sama dengan negatif 1 ditambah 3. Utang 1 bayar 3. Utangnya lunas kembali 2. Yang ketiga, X sama dengan 0. Maka F0 ya X-nya kita ganti dengan 0. 0 ditambah 3 sama dengan 3. X sama dengan 1. Maka F1 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. X sama dengan 2. Maka F2 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan berapa? 5. Jadi hanya X-nya yang kita ganti dengan anggota himpunan dari domainnya. Plus 3-nya ya tetap karena berdasarkan rumus F memetakan X ke X plus 3. Gitu ya. Yang B, himpunan pasangan berurutannya bagaimana? Ya kamu tulis ya domainnya dulu. Negatif 2, hasil ranknya berapa? Ya negatif 2,1. Kemudian negatif 1,2, 0,3, 1,4, dan 2,5. Untuk diagram panahnya bisa kamu lihat sendiri ya. Dari min 2 ke 1, min 1 ke 2, 0 ke 3, 1 ke 4, dan 2 ke 5. Ranknya berapa saja? Ranknya yaitu tadi yang kamu cari ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu untuk ranknya. Bagaimana? Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan bisa dipelajari kembali videonya ya. Jangan tergesa-gesa dalam mengerjakan soal latihan. Semoga kalian mendapatkan nilai yang baik. Kerjakan dengan teliti dan gunakan cara ya. Kerjakan dengan baik dan gunakan dengan cara. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Kalian sudah belajar tentang materi fungsi. Yang pertama, pengertian fungsi. Yang kedua, menyatakan fungsi dan bukan fungsi. Kemudian ada notasi fungsi. Menuliskan fungsi ya, menyatakan fungsi dengan 3 cara. Ada diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Dan menentukan banyak pemetaan. Yang terakhir, menghitung nilai fungsi dari daerah asalnya.
Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, sekian dari Bu Guru. Maaf jika banyak kesalahan dan mungkin banyak kekeliruan dalam menjelaskan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.